Pelabuhan Tanjung Priok dalam sejarah singkatnya dibangun di masa pemerintahan Belanda pada tahun 1877 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansenberge. Seiring perjalanan waktu, pelabuhan ini menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang berukuran besar, baik asal Eropa maupun dari berbagai pulau di Nusantara. Karena menjadi kawasan ekonomi yang sangat masyhur, berbagai suku bangsa berkumpul di Tanjung Priok untuk bersaing berebut kuasa dan menjadikan wilayah ini sebagai sumber duit. Karena syarat persaingan dan kekerasan, pemerintah saat itu memasukkan daerah ini sebagai underworld atau dunia hitam. Dengan status sebagai daerah rawan dan dunia hitam, maka tidak jarang terjadi perseteruan hingga berakhir dengan pertumpahan darah demi berebut kuasa atas ekonomi di tempat ini. Dalam sejumlah catatan, perseteruan di Pelabuhan Tanjung Priok bukanlah perselisihan antara individu, namun melibatkan kelompok, bahkan ikut membawa suku. Di antara jago-jago Tanjung Priok, ada satu nama yang paling terkenal, yakni Labuang Deng Pasore dari Tanah Bugis Makassar. Perjalanan pria yang akrab disapa Lagoa menjadi penguasa Pelabuhan Tanjung Priok tidaklah mudah. Seringkali dalam tiap pertarungannya merebut kuasa di wilayah tersebut, dirinya kewalahan melawan musuh-musuhnya. Namun ada pula sebagian dari musuhnya yang justru menjadi kawan. Seperti perjumpaan dengan Sera, seorang jago silat dari Bogor yang kemudian menjadi teman seperguruannya. Setelah berdamai dengan Sera, adu jago antara Lagoa dengan jawara-jawara lainnya masih terus berlanjut. Salah satu yang paling dikenang adalah perseteruannya dengan seorang jago dari Banten, yakni Haji Citra bin Kidang. Haji Citra dikenal sebagai jago yang sudah menjadi penguasa Pelabuhan Tanjung Priok dari tahun 1920-an. Sebagai penguasa Pelabuhan Tanjung Priok, keduanya selalu berseteru. Penyebabnya karena kedatangan Lagoa sekitar tahun 1950-an sering mengusik lumbung pendapatan Haji Citra. Dalam setiap perseteruan, korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Puncaknya, berita perseteruan keduanya muncul dalam banyak surat kabar di Batavia. Sampai-sampai ada yang meramalkan kalau konflik itu tidak akan berakhir. Namun, takdir berkata lain. Keduanya berdamai. Puncak perdamaian itu ditandai dengan diangkatnya Lagoa sebagai menantu Haji Citra. Pernikahan itu pula yang menjembatani wujud persaudaraan dan perdamaian antara etnis Bugis Makassar dan Banten di Tanjung Priok. Diketahui, di era 1930 dan 1950-an, nama Lagoa memang sangat kesohor di utara Jakarta. Lagoa dikenal sebagai tokoh masyarakat. Sisi lainnya, Lagoa dikenal pula sebagai jago yang merangkap mandor pelabuhan. Kehebatannya dalam bela diri silat menjadikan Lagoa memiliki banyak pengikut, terutama mereka yang berdarah Bugis Makassar di Batavia. Kehebatan Lagoa tidak lain karena dirinya yang seorang Bugis Makassar memegang erat nilai-nilai Masompe atau merantau, yang mana Masompe bagi orang Bugis dimaknai dengan proses mematangkan diri sembari mencari pengalaman untuk bekal hidupnya. Berkat itu, tanah yang penuh kekerasan seperti Tanjung Priok dapat dia taklukkan. Perihal tradisi Masompe memang diakui sebagai proses mematangkan diri.
Jika diteropong dari segi budaya, makna Masompe di masa lalu itu sejalan dengan tradisi pelaut Bugis Makassar, yang diharuskan memiliki banyak keahlian, seperti memperluas jaringan persahabatan, keakraban, dan kekuasaan. Bekal itu yang membuat orang Bugis Makassar termasuk Lagoa dapat besar dan eksis di kampung orang. Apalagi di zaman dulu, orang yang melanggengkan Masompe turut membekali dirinya dengan ilmu lainnya, seperti memperdalam menca atau pencaksilat dan padisengang atau ilmu kesaktian seperti Lagoa. Seiring perjalanan waktu, pelabuhan Tanjung Priok sebagai daerah dengan penuh kekerasan terus berlanjut sepeninggal mereka berdua, bahkan meluas hingga keluar daerah pelabuhan. Hingga di pertengahan tahun 1960-an, terjadi konflik besar yang memakan banyak korban jiwa antara beberapa etnis penguasa daerah di Tanjung Priok. Bahkan sampai harus melibatkan pejabat tinggi militer yang juga tokoh masyarakat Bugis Makassar saat itu, seperti Brigjen TNI Andi Muhammad Yusuf Amir dan Kolonel TNI Ahmad Dengsi Tuju untuk mendamaikannya.